Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Tetapi kita harus tetap semangat belajar ya, anak-anak. Ya, Ibu. Ibu. Kalian sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, bagus. Harus selalu sarapan dulu ya sebelum belajar, biar nanti belajarnya bisa fokus, oke? Oke, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ingin Mega Damayanti untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mega. Ya, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mega telah memimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nanti bila Ibu sebutkan nama kalian, kalian harus mengatakan hadir dan mengangkat tangan ya. Mengerti? Ngerti, Bu. Ya. Aliftra Rima Rahmadani. Hadir, Ibu. Nah, bagus. Mega Damayanti. Hadir, Ibu. Ya. Nuraini. Hadir, Ibu. Ya. Siti Nurasya Ramadan. Hadir, Ibu. Ya. Lagi di mana itu Rasya? Lagi di luar, Bu. Ya, jangan banyak-banyak di luar ya, soalnya lagi pandemi, nak. Iya, Ibu. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas. Sebelumnya, Ibu mau membagikan medianya dulu ya, sebentar. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai panas dan perpindahannya. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu, yang pertama, setelah membaca teks penjelasan eksplanasi pada buku, siswa mampu mengidentifikasi perpindahan dan sifat perambatan bunyi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca materi pada buku, siswa mampu menunjukkan sumber-sumber energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar, siswa mampu membuktikan perpindahan panas dan sifat perambatan bunyi secara mandiri. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan, siswa mampu membuat laporan hasil percobaan mengenai perpindahan panas dan sifat perambatan bunyi dengan tepat. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Ini gambar apa yang pertama? Gambar Ibu lagi masak di kompor. Ya, betul. Yang kedua ini gambar apa? Lonceng, Ibu. Ya, betul. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Pernahkah kalian membantu ibu memasak di dapur? Pernah tidak? Pernah, Bu. Nah, ketika memasak, masakan ibu kan menjadi matang. Apa yang menyebabkan masakan ibu menjadi matang? Kira-kira apa? Kompornya, Bu. Ibu, ada api. Apa? Ada api. Bu, jadinya matang. Nah, betul. Kemudian, pernahkah kalian mendengar suara lonceng? Pernah, Ibu. Ya, mengapa lonceng tersebut bisa mengeluarkan suara? Ada ketukan. Ya, betul. Nah, ayo membaca. Coba, Ibu ingin Rifani bacakan paragraf pertama. Baik, Ibu. Perpindahan panas atau kalor dan perambatan bunyi. Pernahkah kamu membantu Ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci, sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari kompor api berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Itu, Ibu. Ya, selanjutnya, terima kasih Sakura. Sama-sama, Paragraf Ibu. selanjutnya. Coba, Ibu ingin Mega bacakan paragraf kedua. Iya, Ibu. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Ya, terima kasih Mega. Selanjutnya, paragraf ketiga, Ibu ingin Alifra yang membacakannya. Nah, panas perpindahan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui jet perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian jet perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan jet perantaranya. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Ya, baik. Terima kasih Alif. Selanjutnya, paragraf keempat. Ibu ingin Nuraini yang membacakannya.
Tahukah kamu, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari satu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ya, terima kasih Nuraini. Selanjutnya, paragraf yang terakhir, Ibu ingin yang membacakannya Nur Afriani. Silakan. Baik Ibu, pernahkah kamu mendengar suara lonceng? Bagaimana lonceng tersebut mengeluarkan bunyi? Bunyi tersebut merupakan sifat perambatan bunyi melalui gas atau udara. Ketika kamu memukulkan dua batu satu sama lain, apakah terdengar bunyi? Bunyi tersebut adalah perambatan bunyi melalui benda cair. Ketika kamu bicara dengan temanmu menggunakan telepon kaleng, apakah kamu mendengar suara temanmu? Hal tersebut adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Sudah Ya, Ibu. terima kasih Nur Afriani. Nah, ayo berdiskusi. Setelah tadi kalian membaca teks eksplanasi, pengetahuan apa yang kamu dapatkan setelah membaca teks tersebut? Coba tadi, apa yang telah kalian dapatkan setelah membaca teks tadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu mau coba menjawab. Ya, silakan Alif. Ya Ibu, jadi setelah Ali membaca yang telah dibaca, kita jadi tahu apa sih konveksi itu, bagaimana konduksi itu, terus kenapa bisa air panas itu menjadi mendidih gitu Ibu. Ya, betul sekali. Konduksi, konveksi itu dan radiasi merupakan perpindahan panas yang sering kita jumpai di lingkungan kita sehari-hari, seperti memasak nasi, di kompor, memasak air, kemudian ketika kita berjemur pakaian di luar. Nah, itu merupakan salah satu contoh perpindahan panas yang kita jumpai di lingkungan kita. Nah, ayo kita kembali berdiskusi lagi nih. Sebutkan sumber-sumber energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitarmu. Kira-kira apa nih sumber energi panas dan energi bunyi yang ada di lingkungan sekitar kita? Ayo sebutkan. TV, Bu. Ya, itu sumber apa contohnya? Bunyi. Ya, ada lagi? Matahari, itu contoh sumber energi apa? Panas. Nah, ada api, itu juga contoh sumber energi panas. Ada alat musik, itu contoh sumber energi bunyi. Ayo mengamati, amatilah yang guru kamu lakukan. Nah, di sini Ibu akan mencoba mempraktikkan, memperagakan bagaimana itu cara perpindahan energi panas dan energi bunyi dengan memanfaatkan peralatan yang ada di sekitar kita. Nah, peralatan yang kita butuhkan itu yang pertama ada sendok, yang kedua ada 1 gelas air, yang ketiga ada 1 ember air, kemudian ada 1 buah lilin. Nah, selanjutnya ada 1 buah korek api, kemudian ada mangkuk plastik, dan ada 1 buah telepon kaleng, kemudian ada 1 buah kaleng kosong. Nah, yang pertama, Ibu akan mempraktikkan contoh perpindahan panas secara konduksi. Perhatikan ya anak-anak. Nah, yang pertama siapkan lilin, kemudian siapkan korek api. Kita nyalakan korek api dan kita nyalakan pada lilin. Nih. Nah, sudah 5 menit, coba kita rasakan apa yang terjadi pada ujung sendok ini. Kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi pada ujung sendok ini? Apakah terasa hangat? Bakalan panas Ibu. Panas Ibu, terus juga nanti kayak agak gosong-gosong itu Bu. Nah, ya betul. Ini merupakan contoh perpindahan panas secara konduksi. Nah, selanjutnya kita percobaan kedua. Kita siapkan lilin, kita siapkan korek api, kita nyalakan lilin, kemudian kita siapkan kaleng kosong, dan kita siapkan air 1 gelas. Kita tuangkan ke dalam kaleng, kemudian kita panaskan kaleng di atas lilin yang menyala. Tunggu sampai Airnya akan mendidih Ibu. atau 7 menit. Nah, apa yang terjadi Sakura? Airnya akan mendidih Ibu. Ya, kenapa bisa mendidih? Karena ada perpindahan panas yang menyebabkan airnya menjadi matang. Ya, betul sekali. Perpindahan ini disebut dengan perpindahan panas secara konveksi. Konveksi Ibu. Ya, betul. Selanjutnya, yang ketiga, percobaan ketiga ya. Kita siapkan lilin dan korek api. Kita nyalakan lilin dengan korek api. Nah, selanjutnya, kita dekatkan tangan kita kepada lilin. Apa yang terjadi? Apakah terasa hangat? Iya Ibu, Ya, Ibu akan terasa hangat. Ya, kenapa bisa terasa hangat? karena ada pengantar dari panasnya Ibu. Ya, betul sekali. Nah, perpindahan yang ketiga barusan itu merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi. Nah, selanjutnya, sediakan. Nih, ini Ibu ada telepon kaleng. Terlihat? Lihat Ibu. Ini telepon kaleng. Ketika Ibu berbicara di salah satu telepon kaleng dan teman Ibu misalkan ataupun kalian nanti ketika mempraktikkan, apakah kalian akan mendengar suara temanmu? Terdengar Ibu. Ya, mengapa demikian? Karena Ada perpindahan bunyi gitu Bu, suara. ada perlambatan bunyi melalui benda padat. Nah, selanjutnya percobaan kelima
Lihat Ibu. Ibu. Nah, kemudian ini ada satu kaleng kosong. Apakah terlihat? Terlihat Ibu. Dan kita masukkan kaleng ini ke dalam air dan kita pukul kaleng dengan menggunakan sendok. Apakah suaranya terdengar? Terdengar Ibu. Bu. Ya, mengapa bisa terdengar? Karena Perambatan bunyi, Bu. Ya, perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, percobaan selanjutnya yaitu siapkan mangkuk plastik dan satu buah sendok. Kita pukul mangkuk dengan sendok. Apakah suaranya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Ya, mengapa bisa terdengar? Terdengar, Ibu. ada Perambatan bunyi melalui. Benda udara. Ibu. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati apa yang telah Ibu peragakan, ayo menulis. Kalian harus membuat informasi penting mengenai apa yang telah kalian lihat dari hasil percobaan yang telah Ibu lakukan ya. Nanti hasilnya dikumpulkan di WA group. Mengerti? Mengerti Ibu. Mengerti Ibu. Ayo menyimak. Tadi perpindahan panas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Konduksi merupakan cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya tadi apa? Pada percobaan keberapa konduksi? Pertama, Ibu. Ya, betul. Percobaan pertama itu merupakan contoh perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang kedua, perpindahan panas yaitu secara konveksi. Merupakan cara perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya tadi pada percobaan berapa? Kedua. Ibu. Kedua Ibu. Nah, selanjutnya itu ada perpindahan panas secara radiasi. Merupakan cara perpindahan panas dengan cara yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya tadi pada percobaan berapa? Ketiga Ibu. Ketiga, Ibu. Betul. Tiga. Nah, selanjutnya ada perambatan bunyi. Perambatan bunyi itu dapat terbagi menjadi 3 melalui 3 media, yaitu yang pertama melalui benda padat, yang kedua melalui benda cair, dan yang ketiga melalui udara atau gas. Contoh yang pertama melalui benda padat itu tadi contohnya percobaan yang keberapa? Pertama, Bu. Yang suara. yang suara. Yang keempat dari semua percobaan yaitu melalui apa? Telepon kaleng. Ya, Telepon kaleng. kaleng. Yang kedua perambatan bunyi melalui benda cair. Itu contohnya percobaan yang keberapa tadi? Kelima Ibu, yang kalengnya dimasukin ke dalam air. Nah, betul. Selanjutnya ada perambatan bunyi melalui udara atau gas. Contohnya itu yang mana? Keenam Ibu. Ya itu. Ya, betul. Nah, setelah kita mempelajari perpindahan panas dan perambatan bunyi, coba kalian lakukan percobaan seperti apa yang telah Ibu lakukan tadi di rumah bersama dengan orang tuamu. Ingat ya, harus didampingi dengan orang tua. Ya Ibu. Baik Ibu. Ya, untuk alat dan bahannya tolong disiapkan ya. Tolong dicatat ya. Nah, untuk alat dan bahannya ini ya disiapkan. Ada 1 ember air, kemudian ada 1 buah kaleng kosong, ada 1 buah mangkuk plastik, 1 buah korek api, 1 buah telepon kaleng, kemudian 1 gelas air, 1 buah lilin, dan 1 buah sendok. Nanti kalian kerjakan di rumah bersama dengan orang tuamu ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan percobaan, kalian harus menjawab pertanyaan berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Baik Ibu. Ya, nanti untuk LKPD-nya Ibu kirim melalui WA group ya. Nanti Ya, kalian baik, Ibu. melakukan percobaan di rumah dengan divideokan dan dikirim melalui WA group. Mengerti? Mengerti Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Ya, cukup paham ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu. Tadi perpindahan panas terbagi menjadi berapa? 3. Ya, yang pertama Konduksi. Ya, yang kedua Konveksi. Ya, Dan ketiga radiasi Ibu. bagus. Kemudian perambatan bunyi itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama melalui Benda padat, cair sama udara atau gas. Hore. Nah, anak-anak, sepertinya pembelajaran kita kali ini cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan melalui WhatsApp group. Baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa setelah belajar. Coba siapa yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Ya, silakan Tiffany. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Tetap semangat. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.